Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku oleh Herlita. Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang prospek kerja dari lulusan ilmu komunikasi. Karena banyak banget yang nanya sama aku, kalau lulusan ilmu komunikasi itu kerjanya apa? Kak, di ilmu komunikasi itu kayak apa sih? Nah, aku akan ngebahas itu teman-teman. Dan aku mau ngucapin nih untuk yang belum subscribe, boleh banget di subscribe, di like, dan di share video aku. Dan kalian juga yang belum nge-follow Instagram aku, boleh banget di follow Instagram aku. Dan kalian yang baru datang, aku ucapin selamat datang dan happy for watching. Nah, yang pertama itu ada broadcaster atau tenaga di dunia penyiaran. Menjadi produser, sutradara, copywriter, reporter, dan lain-lain adalah salah satu prospek kerja dari lulusan ilmu komunikasi. Seperti yang kita ketahui nih, pada dasarnya penyiaran atau keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari persiapan materi, produksi, persiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai ke penerima siaran tersebut oleh pendengar atau pemirsa di suatu tempat. Nah, pekerjaan itu tuh pas banget untuk anak-anak komunikasi yang memang pada dasarnya kita tuh dididik untuk hal-hal seperti ini. Nah, yang kedua ada jurnalis. Seperti yang kita ketahui bahwa jurnalis adalah bagian ilmu komunikasi. Tadinya pun mempelajari mengemas berita sebaik mungkin untuk disebarluaskan ke masyarakat luas. Dalam ilmu komunikasi, jurnalistik adalah bagian studi yang wajib dipelajari kemampuan menulis, peka dalam kondisi sosial, serta kemampuan memilih dan memilah berita. Ilmu jurnalis itu memang ilmu yang harus dipelajari oleh semua orang. Namun, tentunya anak komunikasi ini memiliki kemampuan yang berbeda, pengetahuan yang lebih detail dibanding orang biasa. Maka dari itu, pekerjaan ini tuh pas untuk anak dari lulusan ilmu komunikasi. Dan contoh-contoh pekerjaan dari ilmu komunikasi jurnalis itu ada reporter, news anchor, news dubber, wartawan, dan lain-lain. Yang ketiga, itu ada announcer dan presenter. Presenter atau pembawa acara adalah orang yang bertugas sebagai pemimpin acara dalam berbagai pertunjukan, pernikahan, hiburan, acara-acara sejenisnya. Pembawa acara dapat membawakan narasi atau informasi dalam suatu acara atau kegiatan dalam acara televisi, radio, film, ataupun kegiatan online. Dapat mengambil perhatian orang lain, dan kemampuan berbicara yang baik ini dipelajari oleh lulusan ilmu komunikasi. Kemampuan ini sangat dibutuhkan oleh pekerja announcer ataupun presenter. Maka dari itu, pekerjaan ini menjadi salah satu wadah pekerjaan bagi lulusan ilmu komunikasi. Yang keempat, itu ada Master of Ceremony atau MC. Jika announcer dan presenter itu tertuju hanya di media massa, nah kalau MC sendiri ini mirip sama announcer dan presenter, tapi cakupannya beda. Kalau MC ini tuh hanya di sebuah event. Unsur-unsur komunikasi tentu diperlukan untuk menjadi seorang MC. Memang betul bahwa menjadi MC dapat dilakukan secara otodidak. Namun lulusan ilmu komunikasi tentunya lebih atau mendalami tentang ini. Seperti dalam mata kuliah public speaking, kita dipelajari untuk cara berbicara di depan hal yang ramai, dan hal yang paling dasar kita dapati adalah mental untuk kita berada di depan publik atau kita di depan event tersebut. Yang kelima, itu ada public relation atau humas. Mewakili perusahaan setiap waktu, menjaga nama perusahaan, serta menjalin hubungan yang baik dengan klien perusahaan menjadi salah satu tugas utama dari humas. Profesi public relation atau humas menjadi prospek pekerjaan yang sangat menjanjikan dan sangat banyak diminati bagi lulusan ilmu komunikasi. Seorang public relation harus selalu memutar otak untuk menyampaikan pesan perusahaan baik di pihak internal ataupun eksternal agar citra si perusahaan tetap bagus dan baik di mata masyarakat. Yang keenam, sekarang ada event organizer atau EO. Mengemas sebuah acara sesuai konsep pesanan dari owner dan menyelesaikan acara dengan meninggalkan kesan yang bagus adalah salah satu pekerjaan dari EO. Dan EO ini tuh salah satu bidang pekerjaan juga yang lulusannya itu diutamakan dari lulusan ilmu komunikasi, teman-teman. Yang ketujuh, aku mau ngebahas tentang advertising atau perikanan. Mungkin terdengar sepele, tapi tidak mudah loh teman-teman. Karena poin utama dari iklan adalah dapat mempengaruhi orang lain atau orang yang melihatnya. Nah, hal ini tuh hal sulit yang harus kita tuh orangnya harus kreatif. Nah, ilmu komunikasi tuh kita diajarkan untuk dapat mempengaruhi orang dalam bentuk komunikasi massa. Jadi pas nih untuk pekerjaan advertising atau periklanan ini menjadi salah satu prospek kerja bagi anak-anak lulusan ilmu komunikasi.
Nah, yang pertama itu carilah pekerjaan yang sesuai dengan klasifikasi kita. Karena banyak nih orang-orang yang beberapa kali ngelamar kerja, tapi mereka tuh nggak dipanggil balik sama perusahaannya untuk ngelakuin interview ataupun tahap berikutnya gitu. Nah, itu tuh permasalahannya ada di kualifikasi kita, yang mungkin saat kita cari pekerjaan tersebut tuh kita nggak baca dengan detail gitu klasifikasi yang dibutuhkan perusahaan tersebut tuh apa, dan ternyata sama kualifikasi yang kita punya itu tidak sesuai atau tidak pas. Nah, gitu, yang kedua yaitu ikut program magang. Salah satu cara cepat mendapatkan pekerjaan itu dengan ngikut program magang. Program magang itu memberikan kita kesempatan untuk bekerja di lingkungan profesional. Dengan mengikuti program magang, kita tuh bisa meningkatkan soft skill kita, hard skill kita yang kita miliki gitu teman-teman. Nah, yang ketiga ini membangun personal branding di media sosial. Personal branding merupakan cara kita mempresentasikan diri kita secara online. Di era digital ini tuh nggak jarang bagi rekruter untuk melakukan background check itu, menyeleksi kandidatnya dan mengenal kandidatnya lebih dalam itu dengan cara melihat media sosialnya. Dengan kehadiran online atau reputasi online di media sosial itu tuh bikin kita bisa masuk ke perusahaan itu dengan lebih gampang ataupun lebih sulit karena para rekruter itu melihat kita dari sana. Yang berikutnya atau yang keempat ini memperluas koneksi. Tips cari kerja selanjutnya itu dengan cara memperluas koneksi. Belakangan ini tuh teknologi berkembang dengan sangat pesat yang mempermudah kita untuk mengenal banyak orang melalui berbagai platform atau situs online. Nah, gunainlah hal ini untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah. Untuk memulai, kita bisa menggunakan LinkedIn. Nah, yang kelima ini membuat CV yang menarik. CV atau pintu pertama perjalanan kita untuk mendapat pekerjaan. Untuk mempercepat pencari pekerjaan itu kita harus buat CV yang menarik. Selain dari personal branding kita nanti saat interview ataupun dari recruiter yang melihat kita di media sosial kita, CV ini tuh hal yang penting juga teman-teman. Karena sebelum hal tersebut terjadi, kita tuh harus memberikan CV kita dulu ke perusahaan. Nah, dari CV kita kalau kita udah menarik, itu baru ada tahapan-tahapan yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Nah, yang keenam ini tuh hadir di acara job fair. Job fair adalah salah satu cara mudah untuk mendapatkan pekerjaan loh teman-teman. Saat mengikuti job fair, perhatikanlah segala sesuatunya sedetail mungkin dari segi pakaian hingga ke resumenya. Sedikit tips nih untuk kamu yang ingin datang ke acara job fair. Kuatin fisik kamu ya teman-teman. Jangan lupa untuk makan karena keadaan dalam job fair itu pasti ramai banget, pasti padat banget dan berdesakan teman-teman. Lebih baik sebelum kamu ke job fair itu kamu udah cari tahu dulu nih perusahaan yang mau kamu incar dan bawalah beberapa perlengkapan dari CV atau resume kamu sehingga jika nanti ada perusahaan yang rasanya cocok dengan kamu tidak perlu repot-repot lagi gitu loh mencari tempat perinan atau apapun untuk meng-apply si CV kamu ataupun resume kamu terhadap perusahaan tersebut. Yang berikutnya yaitu memanfaatkan internet, akses dan mudah, berlimpah dan gratis, itulah internet masa kini, betul? Semua orang pun mulai mengenal dirinya pada dunia internet dan digitalisasi pada zaman sekarang. Manfaat internet untuk hal positif seperti mencari pekerjaan, mengikuti forum digital, ikut andil bagian dalam berbagai acara online, dan melamar kerja secara online menjadi hal yang bijak saat kamu mau mencari kerja. Nah, yang berikutnya itu ada menulis cover letter yang baik. Menyertakan sebuah pengantar lamar kerja yang disebut sebagai cover letter. Cover letter itu akan jadi bacaan pembuka dengan bukti konkret yang menunjukkan etika profesional kita, teman-teman. Nah, di dalam cover letter itu ada apa sih nih? Di dalam cover letter itu memuat kualifikasi diri kita, cantumkan hal-hal apa saja yang telah kita raih di dalam pekerjaan kita saat ini, dan bagian skill kita gitu, dapat mengkontribusi untuk membantu perusahaan untuk lebih maju. Cover letter sendiri itu kamu dapat menunjukkan bahwa kamu itu bisa membawa hal positif untuk perusahaan yang akan kamu datangi. Nah, yang ketujuh ini atau yang terakhir ini lebih ke pendapat aku, dan aku ngeyakinin ini banget dari dulu bahwa sebelum tips and trick yang sebelumnya udah aku sebutin itu, ini tuh yang paling penting gitu, yaitu berdoa sama yang di atas. Kita mendekatkan diri sama di atas karena tanpa izin ya, tanpa restunya, itu kita nggak akan dapat pekerjaan apapun dalam hal apapun, nggak mesti tentang pekerjaan sebenarnya teman-teman. Nah, sekian dari aku untuk pembahasan pekerjaan atau prospek kerja apa aja dari Ilmu Ilmu Komunikasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe dan juga balik lagi follow Instagram aku. Dan untuk yang baru datang, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.